Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Donri Kampanye Sinaga dengan 3 digit terakhir 140. Saya Maratul Noviro dengan 3 digit yang terakhir 084. Saya Sofia Rasya Putri dengan 3 digit terakhir 1. Saya Melisa Putri Putri dengan 3 digit NIM terakhir 132. Saya Risma Nur Hidayati dengan 3 digit NIM terakhir 187. Saya Nurani Marifal Subekti dengan 3 digit yang terakhir 037. Di sini kami akan mempresentasikan teori Vygotsky. Oke, kita sekarang masuk ke teori Vygotsky. Nah, apa sih teori Vygotsky? Itu berpendapat bahwa interaksi internal dan eksternal peserta didik memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku peserta didik. Perilaku ini juga ikut berpengaruh dari hasil belajar peserta didik yang dipengaruhi oleh proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada zone of proximal development, yang kedua scaffolding, yang ketiga bahasa dan pikiran. Yang pertama itu akan ada zone of proximal development, itu bisa disebut sebagai ZPD. Nah, ZPD itu adalah zona perkembangan proksimal, yaitu jarak antara kemampuan yang dimiliki peserta didik saat ini dengan kemampuan yang bisa dicapai jika mendapat bantuan dari orang lain seperti guru, teman, atau orang yang lebih ahli. Nah, selanjutnya ada scaffolding. Scaffolding itu bantuan sementara yang diberikan oleh guru atau teman sebaya agar siswa tuh bisa menyelesaikan tugas yang awalnya sulit itu jadi lebih mudah. Bantuan ini bersifat bertahap dan perlahan. Dikurangi itu kalau siswanya itu udah mulai mampu mandiri. Nah, selanjutnya juga ada bahasa dan pikiran. Di sini itu Vygotsky itu menekankan bahwa bahasa itu adalah alat berpikir utama. Jadi anak belajar berpikir melalui interaksi sosial menggunakan bahasa, kemudian bahasa eksternal. Jadi kayak saat berbicara dengan orang lain gitu, berubah menjadi bahasa internal atau kayak di dalam hati. Selanjutnya, dan selanjutnya ada video belajar matematika dengan Vygotsky. Baik teman-teman semua, untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dan berdoa. Dan saat usahakan ini adalah caranya yaitu mengejar jarak yang dekat. Kalau tidak boleh, bila dari hasilnya 25 rumah ini masih belum boleh maka yang tidak akan berterima kita mau jangan saya jadi dua kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama kita memang apakah sudah menyelesaikannya?
Siapa yang mau maju? Kelompok satu. Saya Bu. Perhatikan rumusnya tata suku C kuadrat dengan A kuadrat plus B kuadrat. Lalu jika A-nya 8, B-nya 6, jadi kita bagi. Lalu kuadrat B kuadratnya 100, terus C-nya 400. Nah, ya ini sesuatu. Ya, Bu. Kuadrat yang diberikan berubah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau dimasukkan nilainya yaitu 12 kuadrat ditambah A kuadrat ditambah 5 kuadrat. Itu sehingga hasil akhirnya 12. Itu nomor 2 saya nanti mau beri tolong menjelaskan ulang. Jadi untuk yang nomor 2 ini kita sudah menggunakan rumus teorema Pythagoras, itu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dari gambar ini diketahui isi ininya ini 13 saja. Dengan tadi kan C, tadi sini ya, kuadratnya ini kan diketahui. Nanti 20, nah, 100, apakah itu adalah 12 ya? Maka itu karena pelajaran dari ini sudah selesai, maka kita tutup saja pelajaran dari ini. Karena banyak itu kelas. Baik, teman-teman, kita mengakhiri pelajaran pada yang kita berdoa untuk teman-teman yang dan doa makan. Ini ada yang kita buat. Pada sama Pak. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas analisis video pembelajaran berdasarkan teori dari Vygotsky. Untuk peristiwa yang pertama, yaitu pembelajaran bersama siswa dengan berdoa, bahkan suatu siswa itu dilibatkan untuk memimpin. Jadi, pada pembukaan pembelajaran itu, guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa. Nah, di situ terjadi interaksi antar teman sebaya, yang dimana akan mengajarkan siswa itu untuk belajar tidak hanya dari guru dan siswa, tetapi juga bisa dari teman sebaya. Kemudian hal ini sesuai dengan teori Vygotsky. Untuk itu, dengan memberi kesempatan kepada siswa, memimpin itu akan memunculkan rasa percaya diri untuk siswa tersebut dan membuat suasana belajar itu menjadi kolaboratif dan menyenangkan. Oke, selanjutnya untuk yang peristiwa 2, itu kan guru menjelaskan materi inti dengan melibatkan siswa melalui tanya jawab. Nah, yaitu pada penjelasan teorema Pythagoras. Nah, peristiwanya itu guru menjelaskan materi inti dengan melibatkan siswa kan melalui tanya jawab. Nah, guru itu berperan sebagai more knowledgeable other, yaitu pihak yang memiliki pengetahuan lebih dan membantu siswa memahami materi. Nah, dengan adanya proses ini, itu merupakan salah satu bentuk scaffolding awal, yang dimana guru itu memberikan penjelasan dan bimbingan agar siswa itu bisa memahami konsep dasar sebelum mengerjakan soal-soalnya.
Nah, dengan adanya keterlibatan siswa melalui pertanyaan, guru itu bisa mendorong pembelajaran aktif sesuai dengan pendekatan konstruktivis sosial Vygotsky. Untuk peristiwa yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi setelah tadi guru menjelaskan materi lalu tanya jawab, peristiwa ketiga ini itu siswa diminta mengerjakan dua soal teorema Pythagoras secara berpasangan. Jadi pengerjaan soal ini secara berkelompok dan ketika mereka mengerjakan soal secara berpasangan, di sini menunjukkan adanya collaborative learning atau pembelajaran berkolaborasi di mana siswa saling belajar untuk membantu teman yang lain. Nah, proses ini berada pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang merupakan kemampuan yang dapat dicapai siswa untuk dengan bantuan guru atau teman sebayanya. Nah, jadi ini kan dalam berkelompok. Nah, dalam berkelompok ini siswa tuh bisa menjadi scaffolder untuk memberikan scaffolding kepada teman sebayanya. Jadi memberikan dukungan tambahan sesuai kebutuhan temannya kan upaya karena memang untuk pemahaman dari teman sebaya itu biasanya meningkatkan pemahaman kita sendiri untuk dapat berkembang seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk peristiwa selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, masuk untuk peristiwa yang keempat. Peristiwa yang keempat ini di dalam video itu beberapa siswa diminta maju ke depan untuk menuliskan jawaban hasil diskusi kelompoknya di papan tulis. Nah, dalam kegiatan ini itu memberi siswa kesempatan untuk mengkonstruksi pengetahuan dan mengekspresikan hasil pemahamannya. Nah, ketika siswa mempresentasikan jawaban, terjadi interaksi sosial dua arah. Siswa lain dapat memberikan masukan, melihat alternatif penyelesaian, dan memperkuat pemahaman konsepnya. Nah, dengan ini, eh, hal ini sejalan ya dengan pandangan Vygotsky bahwa pembelajaran optimal terjadi melalui bersosialisasi dan kolaborasi. Untuk peristiwa yang kelima akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk peristiwa yang kelima, yaitu guru mengecek pemahaman siswa. Seorang siswa mengakui belum memahami soal nomor 2 dan meminta penjelasan ulang. Hal ini menunjukkan bahwa siswa memiliki kesadaran metakognitif, yaitu kemampuan untuk menyadari keterbatasan dirinya dalam memahami suatu materi. Kesadaran ini sangat penting karena menjadi langkah awal agar siswa dapat memperbaiki kekurangan belajarnya. Guru kemudian memberikan scaffolding tambahan, yakni dukungan berupa penjelasan ulang yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sehingga pemahaman siswa dapat berkembang lebih baik. Peristiwa ini menegaskan bahwa pembelajaran tidak hanya berjalan secara satu arah dari guru ke siswa, tetapi bersifat dialogis. Siswa memiliki peran aktif dalam mengungkapkan kesulitan yang dialami, dan guru menyesuaikan strategi maupun bimbingannya sesuai dengan kondisi tersebut. Dengan demikian, tercipta suasana pembelajaran yang interaktif, saling melengkapi, serta lebih berfokus pada kebutuhan nyata siswa. Untuk kesimpulannya, jadi dalam video tersebut kita bisa melihat bahwa pembelajarannya menggunakan teori Vygotsky. Ada 4, yaitu More Knowledgeable Order atau MKO, Zone of Proximal Development atau ZPD, Scaffolding, Peer Interaction, and Collaborative Learning. Sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm? Iya.